wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cipanas TV. Kembali lagi bersama Dewi di sini. Tapi kali ini alhamdulillah kita akan membahas pola hidup yang sehat. Juga bagaimana paralisinya dengan yang sekarang lagi sangat booming COVID-19, ya dok? Ya. Kebetulan di sebelah kanan saya telah hadir seorang dokter ahli bedah umum dari Jakarta. Beliau ditugaskan di RSUD Cengkareng, ya dok? Ya. Juga banyak menangani pasien-pasien COVID-19, dok? Iya, Mas Kaknya rumah sakit rujukan COVID di DKI. Selamat datang dok di Cipanas TV. Terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktu. Saya yakin sekarang itu tim medis sedang berlari-lari memicu waktu, makanya kita di sini dari Cipanas TV mengucapkan banyak terima kasih meluangkan waktu untuk kita ngobrol santai ya dok. Karena pada saat ini banyak seliweran yang informasi juga termasuk saya sendiri hubungannya bagaimana sih menjaga pola makan, pola hidup yang sehat untuk menyikapi si virus COVID-19 ini. Iya. Boleh dok? Coba. Iya. Ya, kalau kita bicara pola hidup sehat, sebetulnya itu sudah kita terapkan lama di masyarakat kita. Cuman karena ada COVID-19, yang namanya cuci tangan, yang namanya jaga jarak, itu diingatkan kembali. Sebetulnya sih itu udah lama kita terapkan kan. Nah, tapi memang kita harus tekankan kembali. COVID-19 ini adalah penyakit baru. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ini seperti flu biasa, salah. Ya. Oleh karena itu makanya wajar kalau masih banyak simpang siur informasi di bidang COVID-19. Karena memang terus berkembang gitu. Dari hari ke hari ilmu baru, ada yang dirubah, ada yang direvisi. Tapi kalau kita bicara tentang pola hidup sehat, itu memang senjata utama kita melawan COVID-19. Cuma ditambahkan sekali lagi, misalnya harus pakai masker. Nah, itu dok. Ya kan? Karena memang virus ini ditularkan melalui droplet, semburan, muntahan. Dari orang yang batuk, dari orang yang bersin, dari orang yang tertawa, dari orang yang bicara. Penelitian menyatakan bahwa dia bisa sampai jarak 1,6 kaki, kira-kira sekitar 180 cm, hampir 2 meter. Hampir 2 meter ya. Jadi ya sebegitulah jarak yang harus kita jaga. Dan masyarakat kita kan dari dulu juga memang cenderung kalau masalah jaga jarak jauh lebih baik daripada masyarakat yang lain kan. Iya. Nah tapi jangan lupa juga soal masker ini. Maskernya juga harus ada masker cadangan. Jangan itu terus dipakai tiap hari, ya tidak sehat juga. Iya. Mungkin dokter yang bagus memakai masker itu per berapa jam sekali ya? Nah itu relatif, karena masker itu kan berjenis-jenis. Mulai dari masker yang seperti ini, masker kesehatan, yang triple 3 lapis misalnya. Iya. Ini tergantung, biasanya di boxnya itu ada cara pemakaian. Rata-rata sih 8 jam. Kami sih di kesehatan 8 jam satu kali shift dinas kita harus ganti. Tapi makin sering kita atau makin banyak kita ketemu orang dan makin kita bertemu dengan muntahan-muntahan, semprotan dan segala macam, terutama tindakan aerosol, tentu harus lebih sering diganti. Tapi kan saat ini juga disarankan, WHO sendiri, pemerintah sendiri sudah menyarankan bahwa dengan masker yang kain pun, terutama yang masker kain 3 lapis, ya, itu juga baik ya, untuk mencegah terjadinya penularan. Oke dok, sekarang berhubungan dengan pola makan dengan pola hidup. Ya. Bagaimana sih kita cara gitu menyikapi si COVID ini dengan pola hidup dan pola makan kita? Betul. Apa yang bagus, yang lebih bagus dikonsumsi untuk nutrisi ke badan kita ya? Selain kita mengkonsumsi vitamin C ya dok, itu sangat bagus kan? Selain itu apa tuh dok? Yang berhubungan ya dengan pola makan dan pola hidup sehat. Ya. Jadi pola hidup sehat itu satu kesatuan ya. Jadi tidak hanya makan saja. Ya. Tentang apa yang dimakan dan apa yang tidak boleh. Ya. Itu harus kompak. Ya, contohnya makan makanan yang bergizi, ada di 4 sehat 5 sempurna. Ya. Dan makan makanan yang tidak baik, ya
ditinggalkan. Mhm. Contohnya misalnya, ini maaf agak sensitif, masalah Ya. rokok misalnya, Oh, yang mulai iya. dikurangi. Gitu. Mhm. Tapi kan tidak cukup itu saja. Pola hidup sehat itu juga harus cukup istirahat. Cukup tidur minimal 8 jam di malam hari. Makin tua memang, makin umur tambah, kebutuhan untuk tidur memang berkurang. Iya. Cepat bangun dan segala Iya. macam. Tapi pada umumnya tidur atau istirahat itu harus cukup. Mhm. Kemudian apalagi dalam pola hidup sehat ini? Olahraga. Olahraga. Nah, olahraga ini kadang-kadang juga kita abai kan. Hmm. Jalan dikit sudah, oh saya udah olahraga, padahal keringat belum keluar. Kan olahraga ada batasannya, minimal bergerak 20 atau 30 menit Ya. tiap hari, Hmm. menghasilkan cukup keringat Ya. dan mencapai kira-kira nadi sekitar 70-80%. Oh iya iya. Lebih cepat gitu. Saya pernah dengar begini dok, di usia saya Iya. terutama ya yang sudah mencapai angka 5 gitu. Jangan pakai diteruskan dok ya. Angka 5 katanya minimal kalaupun jalan 2000 langkah, betul kok? Ya itu relatif. Kan ada batasan-batasan. Kalau nggak pernah jalan tuh tiba-tiba jalan 2000 Oh. langkah ya pasti dia capek. Ya. Yang penting tiap hari dia harus bergerak, 30 menit dia terus bergerak. Ya. Lari capek dia harus berjalan. Hmm. Ya. Berjalan capek dia istirahat. Mhm. Istirahat sebentar dia jalan lagi. Ya, ya. Ya. Ada patokan-patokan secara umum sih, misalnya kalau sudah tersengal-sengal ya berhenti. Kalau Iya. sudah keringat cukup banyak. Tapi sementara ini para ahli kesehatan olahraga mengatakan bahwa 30 menit lah bergerak tiap hari. Cukup. Ya itu cukup. Terus dengan makan nih, supaya kita mencegah nih, kan Hmm. 4 sehat 5 sempurna. Iya. Dari misalnya protein, apa Ya. yang lebih bagus gitu untuk supaya kita lebih badan tuh lebih bukan kebal ya, istilahnya ada kayak benteng gitu dok ya, untuk menahan itu tuh si virus COVID ya. Iya. Apa aja tuh dok? Ya kalau pola makan, satu ada karbohidratnya. Mhm. Karbohidrat itu kan makanan pokok sumber energi kita, Hmm. glukosa. Itu kalau orang Indonesia dari nasi kan. Mhm. Tapi mungkin bisa diganti jagung atau yang biasa roti. Atau mereka yang diabetes mungkin nasinya dikurangi diganti dengan sumber energi lain yang lebih aman. Kemudian protein. Protein ini yang paling murah sih protein nabati. Nabati. Ya. Nabati itu kan kayak tempe, tahu, itu sudah mengandung protein. Protein hewani yang paling gampang didapatkan ya telur. Betul loh. Kemudian mungkin daging ayam, ikan juga sangat baik ya. Ya. Dan berbagai macam hewani lainnya. Kemudian vitamin, vitamin banyak di sayur-sayuran, mineral banyak Iya. di sayur-sayuran, buah-buahan segar. Sebetulnya kebutuhan vitamin C kita tiap hari itu ada batasnya. Vitamin C itu kalau berlebihan dia akan dikeluarkan. Iya. Makanya kalau orang minum vitamin C biasanya kencingnya agak kuning. Oh iya dok, begini, maaf dok, saya kan digencarkan vitamin C. Saya mengkonsumsi salah satu adalah produk Iya. nama vitamin C. Tapi kenapa ya asam lambung saya malah naik? Kenapa itu dok? Maksudnya perih ya Bu ya? Iya naik aja. Ya, itu mungkin karena yang kita konsumsi vitamin C yang tidak quoted, yang tidak dilindungi. Karena banyak sekarang vitamin C yang diselaputin tablet Iya. salut gitu. Mhm. Ya, quoted enteric namanya, ada selaputnya sehingga aman di lambung. Iya. Oke, vitamin C ini pasti untuk orang-orang yang bermasalah dengan penyakit gastritis ya, Ya. penyakit mah, Hmm. dia akan merangsang. Ya kan begini dok, karena saya sendiri, termasuk saya sendiri kan masyarakat awam yang karena kita kan mendengar nih, oh itu harus mengkonsumsi vitamin C. Kadang-kadang kita main hajar aja gitu, Iya. vitamin C tanpa kita juga tidak tahu ya takaran yang betulnya tuh sebagaimana, dan itu terasa sama saya gitu. Yang penting sehari sampai 3 kali akhirnya asam lambung saya naik dok, gitu. Mungkin dari produk dari itu atau memang tubuh saya juga nggak bisa terlalu banyak mengkonsumsi vitamin C itu. Bagaimana itu dok? Ya satu, vitamin C tidak kita butuhkan banyak Ya. dalam tubuh. Itu minum satu tablet yang 500 ml sangat cukup. Mhm. Ya, sebenarnya itu pun juga bisa kita dapat dari buah-buahan Iya, iya. yang alamiah yang ada di sekitar kita. Misalnya buah jambu klutuk itu tuh Iya, iya. kaya kan vitamin. Yang dalamnya merah itu ya dok? Iya, itu kaya kan vitamin C, jeruk segala macam itu kaya kan vitamin C. Mhm. Nggak usah lagi mengkonsumsi vitamin C tablet. Hmm. Dan bagi mereka yang punya masalah dengan lambung ya memang tidak disarankan Oh gitu. untuk vitamin C. Dan kalau dia sudah tercukupi dia akan dikeluarkan. Hmm.
Dan hati-hati mereka yang minum vitamin C, apalagi yang dosisnya tinggi, minum airnya harus banyak supaya ginjalnya tidak mengendap di ginjal. Itu bahaya ya, Dok? Bahaya, dia bisa menjadi kristal, bisa menjadi gangguan masalah di ginjal. Tadinya kita antisipasi supaya kita mencegah dari virus, malah itu jadi penyakit kalau Iya. kita sembarangan mengkonsumsi vitamin C juga ya. Pemirsa Cipanas TV, nah, ingat ya, termasuk saya sendiri waktu itu salah menafsirkan bahwa dengan dihajar minum vitamin C Selamat gitu ya. selamat dari si virus itu ya, yang sangat menjadi momok besar. Betul. Ya. Ternyata memang ada aturan-aturannya ya, Dok, karena tidak hanya saya, banyak yang ini kan salah satu aware-nya kita gitu ya, prepare-nya gitu, minum vitamin C ini ternyata jadi penyakit malah gitu, Dok. Betul. Nah, untuk ini, Dok, misalnya ada seseorang yang punya penyakit bawaan, misalnya contohnya gula gitu ya, bagaimana tuh? Ini mungkin, maaf ya, melenceng dari dokter kan spesialis bedah nih, tapi kita kesini, nggak apa-apa ya, Dok? Iya, nggak apa-apa. Nah, dia punya penyakit diabetes. Nah, gimana tuh, Dok, pola makannya untuk ini nih, menyangkut virus COVID-19 ini? Iya, betul. Jadi begini, COVID-19 ini akan sangat mudah berpengaruh besar pada mereka yang punya komorbid, artinya punya penyakit di Iya. badannya. Penyakit bawaan gitu, Dok? Sudah bukan penyakit bawaan saja, ya penyakit metabolik seperti diabetes, ini penyakit gara-gara makanan kan. Kemudian penyakit jantung, darah tinggi, asma, mungkin penyakit paru lainnya, ini harus hati-hati. Nah, pada mereka yang misalnya contohnya diabetes, memang kan makanannya sudah mulai diatur. Iya, betul. Apalagi di zaman sekarang COVID-19 gitu. Kita harus jauh lebih berhati-hati lagi. Ya. Yang penting itu paduan makanannya harus sempurna. Iya. Karbohidratnya, proteinnya, vitaminnya, mineralnya. Ya. Terutama mungkin kemarin puasa ya, Dok. Ya. Puasa itu kadang-kadang kan kita mau hajar yang manis kayak gitu ya. Ya. Gimana itu ya, yang mana kita juga harus ini waspada dengan COVID, mana ya terutama yang diabetes ini ya. Jadi manis juga kan nggak boleh banyak-banyak ya, Dok ya gitu. Kadang-kadang itu menjadi satu, karena itu kejadian dari teman saya juga gitu. Sementara kan puasa itu butuh manis supaya ada Energi gitu. ya. Sementara kan nggak bisa juga kalau yang punya diabetes. Ya. Sementara juga kita harus prepare juga ini buat si COVID gitu, Dok. Kayak gitu. Kita sebagai masyarakat awam kadang-kadang bingung di situ, Dok. Gitu. Iya, betul. Jadi begini, memang kadang-kadang ada salah kaprah juga. Iya. Ya, misalnya ada yang mengatakan kan sebuah hadis yang mengatakan bahwa berbukalah dengan yang manis. Iya. Bukan berarti terus kita berlebihan kan. Kan contohnya 1-2 kurma saja cukup. Ya kan minum madu aja cukup 1 sendok, nggak usah berlebihan. Terutama bagi mereka yang punya diabetes ya. Tapi karena mungkin ada ketakutan, ada keinginan untuk lebih baik, jadi manisnya jadi banyak gitu. Iya. Jadi saran saya begini, bagi mereka terutama yang sudah komorbid, bagi mereka yang sudah di atas terutama usia 40 tahun, Iya. memang bagusnya coba dicek laboratorium. Sesekali ke laboratorium, ke dokter untuk di medical check up. Nanti kan ketahuan ya kelemahannya di mana. Karena memang dengan meningkatnya umur, manusia itu pasti memiliki ya, kelemahan-kelemahan. Begini, Dok, satu kali lagi ya, Iya. Dok. Begini, itu kita cek ke dokter. Sekarang ke dokter dan ke rumah sakit adalah hal yang menakutkan. Betul. Apalagi kita harus rapid ya. Itu saya pribadi nggak mau, Dok. Nggak siap itu secara psikis saya, mental saya untuk ke dokter tes rapid gitu. Gimana kalau hasilnya non reaktif misalnya atau reaktif misalnya. Nah, gimana tuh, Dok? Nyiapin mental kayak gitu gimana tuh, Dok? Jadi begini, sekarang saya lihat banyak klinik-klinik, dokter-dokter yang banyak menyediakan layanan online. Di Google begitu banyak kok. Jadi itu bisa dimanfaatkan satu. Kedua, memang kalau bisa jangan datang ke pusat-pusat layanan seperti rumah sakit di mana kemungkinan kita ketemu dengan pasien-pasien yang berat. Tidak hanya COVID kan banyak, TBC apa kan berat semua. Kalaupun harus datang harus dengan persiapan yang baik. Iya. Kitanya sehat, kitanya bermasker gitu Iya. kan, melindungi diri. Jadi wajar kalau masyarakat sekarang ketakutan. Memang kalau kita lihat angka-angka
pelayanan atau angka-angka kunjungan di rumah sakit itu pasien memang turun. Dan itu ya sudah, memang wajar. Dok, terima kasih banyak Ya, untuk semua sama-sama. penjelasannya. Next, mudah-mudahan dokter bisa meluangkan waktu kembali. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi ya, Dok. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Pemirsa Cipanas TV, demikianlah kita ngobrol tentang kesehatan, tentang pola hidup, pola makan yang berhubungan dengan COVID-19 ya. Sampai ketemu. Oh iya, beliau ini adalah namanya mungkin tadi saya lupa menyebut Bapak Dr. Yofi Budiman ya, spesialis bedah umum. Demikianlah pemirsa Cipanas TV, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.